Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Yasirli dan jajaran, teman-teman Apindo, pimpinan Serikat Buruh Serikat Pekerja Nasional, Provinsi maupun Kabupaten Kota. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa isu yang sekarang sedang rame lah ya, itu adalah menggelorakan sistem ekonomi domestik yang baik gitu. Untuk kata kerennya tuh circular domestic economy. Jadi sistem ekonomi yang berputar-putar di dalam negeri. Dan Indonesia sebetulnya sangat mampu karena kita memang punya pasar, punya orang pintar, punya produsen, punya segala-galanya, punya tenaga kerja dan sebagainya. Jadi kaitannya dengan industri, Pak Bob, yang paling penting itu adalah coba Pak Menteri Tenaga Kerja kita minta jadi provokator di kabinet, ya, supaya pastikan barang yang bisa kita produksi sendiri, tidak usah lagi ada barang-barang luar negeri yang masuk. Kira-kira begitu. Kita dukung Pak. Kalau orang Indonesia bisa bikin baju, ya udah, baju-baju di luar negeri gak usah masuk deh. Gitu. Indonesia bisa bikin sepatu, udah gak usah masuk deh. Gitu. Kira-kira seperti itu. Bisa bikin spakbor, bisa bikin setir mobil, bisa bikin apa, ya udah. Kalau kita bisa bikin sendiri, haramkan yang lain masuk. Berani gitu gak kira-kira tuh? Bagus kan? Kalau itu saja dilakukan, industri subsidi impor itu menjadi doktrin daripada ekonomi Indonesia, yang sebetulnya ini menjadi doktrinnya presiden loh. Saya kenal namanya Prabowo Subianto tuh saya kenal. Dia gandrung industri, dia gandrung membangun kekuatan sendiri. Tapi ya monggo kita minta kita semua menekan kepastian kegandrungannya itu menjadi kebijakan. Dan itu bisa. Ya, circular domestic economy. Kemudian begini, ada yang kritik, Pak, kalau kita memproduksi barang, kalau nggak ada yang beli percuma juga. Saya rasa itu benar. Mau bikin pabrik sebagaimana banyaknya, kalau rakyat kita nggak punya daya beli, miskin, ya nggak susah juga. Akhirnya cuma ekspor, dan itu nggak ubahnya seperti zaman kolonialisme dulu. Nah, saya menganjurkan begini, bukan menganjurkan, mendorong pemerintah sekarang yang sudah punya harapan untuk meningkatkan daya beli. Karena daya beli itu engine of growth di semua sektor, termasuk di sektor industri. Bapak bikin motor, bikin AC, bikin baju, bikin apa, kalau tidak ada orang beli, nggak akan tumbuh itu industri. Nah karena itu, ada niat baik untuk memperkaya petani, itu harus kita dukung. Ya, memperkaya, menaikkan orang UMKM, harus kita dukung, karena itu adalah sumber daya beli. Di Jepang Pak, nah ini saya nggak mau kalah nih sama Pak Bob nih. Emangnya lo doang yang bisa soal Jepang. Ya. Apa dikira Anda nggak boleh mengimpor beras ke Jepang? Boleh. Tapi kira-kira cukainya 700%. Karena dia tahan harga beras 100.000 di sana. Di Jepang tuh harga beras 100.000, 110.000, 120.000. Harga beras 1 kilogram. Di kita 15.000, 16.000 kan? Kita bisa, harga 15.000 itu kita ekspor ke Jepang bisa, tapi cukainya 17%. Sehingga harga beras kita, 700%. Sehingga harga beras kita di sana ya 100.000 juga. Supaya apa? Supaya petani-petani di Jepang itu tetap ya berkemampuan, berdaya beli, sehingga semua sektor industri di Jepang bisa dibeli oleh mereka juga. Nah karena itu kita dukung, jadi gini Pak, sektor industri, petani, itu harus kerjasama gitu loh Pak. Ini jadi itu yang disebut dengan circular domestic economy. Nah, kemudian buruh upah, ya upahnya cukup lah. Sehingga dia punya
Kemampuan tidak hanya untuk makan, tidak hanya untuk beli beras, tapi untuk beli yang lebih daripada itu. Mending mana? Kita jadi pengusaha, ya, punya karyawan, omsetnya 100 miliar, menggaji karyawan dengan katakanlah UMP begitu. Tapi kemudian dengan sistem yang kita perkenalkan tadi, omsetnya 500 miliar, ya, gaji karyawan misalnya agak lebih lumayan di atas UMP, tapi yang pertama keuntungannya cuma 50 miliar, sistem yang kedua keuntungannya 150 miliar, mending mana tuh? Kan mending yang kedua tadi. Jadi omset besar, karena ada pasarnya besar, ya, dan bisa menggaji akhirnya juga cukup besar. Nah ini yang saya harapkan memang ini bukan tugas kita aja, ini tugas orang pemimpin negara, Pak Menteri juga. Makanya saya minta Pak Menteri, memang mudah-mudahan sih gitu Pak di sidang kabinet ya. Kalau yang sidang kabinet yang benar itu, antar menteri itu boleh berdebat. Tapi sekarang saya nggak tahu. Kalau boleh berdebat, ya keberatan Menteri Tenaga Kerja ya diungkapkan. Ya kemarahan kita terhadap industri yang semakin banyak PHK ini, ya diungkapkan kenapa gitu. Nah kita berharap, tadi saya dapat laporan Honda katanya udah mulai mengurangi line produksinya, yang lain ada tidak dapat lembur lagi, ya ada sekitar 77.000 orang ter-PHK total semuanya. Kira-kira itu sektor yang industri gitu loh. Nah jadi menurut saya circular domestic economy, produsennya dari kita, konsumennya juga kita, ya modalnya sebisa mungkin juga dari kita, modal kita, kemudian tenaga kerjanya juga dari kita, bahan baku juga dari kita. Jadi 5 unsur inilah yang disebut dengan domestic economy. 5 unsur inilah yang menyebabkan, ya Bung Karno berkali-kali mengatakan Indonesia bakal berdikari kalau 5 ini bisa kita atasi. Kurang, baru kita bisa pertolongan asing. Oh, ternyata kurang duitnya, minta ke orang asing, ayo investasi di sini. Ya, oh ternyata pasar kita udah jenuh, kita ekspor, ayo kita ekspor. Masih kurang juga, silahkan ekspor. Tapi orang dalam negeri bisa beli dulu dong, kira-kira begitu kan? Itu yang disebut dengan domestic economy. Bahan baku sebisa mungkin dari kita sendiri. Kemudian ekspor harus bernilai tambah. Ada retain value added istilahnya. Retain value added yang tertahan. Jangan cuma mengekspor bahan mentah, tambang mentah gitu. Nah, jadi ya lem udah bagus lah, lem itu kan logam elektronik mesin membangun nilai tambah ya. Ya jadi itu bagus. Bukan orang yang kerja di pertambangan, gali langsung ekspor. Kira-kira begitu ya, kebanyakan begitu. Saya teriakan dulu lah, FSLM SPSI. Oh gitu Pak Menteri, bangkit bergerak satu komando. Jadi Pak Menteri siap-siap aja kita mendukung Pak Menteri. Supaya ini nggak ada hubungan sama apa-apa, ini industri bangkit, buruh happy, kira-kira gitulah. Ya, jadi jangan itu aja. Saya setuju Pak Bob, buruh mulai berpikir tentang menjadi kecemasan kaum industriawan. Dan saya rasa kita bicara itu juga kok di setiap rapat-rapat kita gitu. Karena kita pengen ini tumbuh dan sudah selayaknya lah kita insaf gitu loh dari kelakuan terutama 1 dekade terakhir ini gitu ya. Yang gitu ya kira-kira ya. Dan saya bilang loh, hati-hati loh yang kayak begini bukan saya, presiden juga begini. Waktu saya bilang, Pak, ada 10 juta Gen Z dalam posisi NEET, not in employment, education and training. Artinya tidak dalam pendidikan, tidak dalam pekerjaan, dan tidak dalam training. Gen Z, 10 juta orang. Itu artinya apa? Nganggur, betul kan? Nganggur. Kemudian ada 10 juta orang di akhir 2024 drop kelas menengah menjadi rawan miskin. Bapak jadi presiden. Kemudian berat tugas presiden Pak, saya bilang itu. Jadi berat memang. Terus dia bilang apa? Saya maunya jadi presiden ke-7.
Tapi takdir Tuhan saya jadi presiden ke-8. Ya berat lah dia bilang gitu. Saya sih ngomong apa, saya ketemu sama Pak Prabowo ngomong kayak gitu, jadi berat memang dekade terakhir ini. Dan karena itu kita udah insaf, kita perbaiki. Termasuk ini yang Bapak bilang tadi tuh, dana training Pak, pelatihan. Saya setuju banget tuh. Malaysia sudah 1,5% dari APBN, vokasi training maupun vokasi pendidikan digabungkan. Jadi totalnya tuh udah 1,5%. Di kita masih 0,3 atau 0,2% biaya pelatihan, Pak. Baik, ya. Jadi kalau tadi 1 triliun, 2 triliun dana pelatihan di Kemnaker ya. Coba kalau 1% itu dana pelatihan itu 38 triliun. Jadi harusnya Kemnaker megang 30 triliun. Setuju nggak gitu? Nanti ada teaching industry, teaching factory, ya kita semua ada pemagangan, pelatihan, reskilling, upgrading, ya di situ. Jadi nggak ada mismatch lagi. Udahlah. Sekali lagi, ini Pak, minta Pak, Menteri Keuangannya teman Bapak kan? Loh, anak ITB kok. Setuju nggak? Pak Purbaya, dengarkan pidato saya, Ketua Umum DPP KSPSI. Saya bersama Menteri Tenaga Kerja, ya, juga Menteri Ketenagakerjaan, juga lulusan ITB sama seperti Anda. Saya nggak lulus kalau saya, karena saya di DO ngelawan Orde Baru waktu itu, di drop out, tapi akhirnya insinyur juga di tempat lain. Bahwa dana pelatihan Pak Purbaya itu harus diberikan ke Kementerian Tenaga Kerja supaya jelas penggunaannya, bukan untuk dihambur-hamburkan di kementerian yang lain. Teaching factory, teaching industry, wajib dilaksanakan. Maka akan bangkit gairah industri kita, maka itulah yang sejatinya kita menjadi negara yang berdikari. Terima kasih. Billahi fisabilillah haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.